Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abdul Rafiul. Di video kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai konsep dasar dari fungsi inverse. Ini merupakan video pembahasan atau video materi part 2 dari bab fungsi komposisi dan inverse. Oke, karena yang akan kita bahas konsep dasar, maka ini kita akan mulai dari yang pertama adalah pengertian dari fungsi inversi itu sendiri. Nah, di dunia ini selalu ada satu hal yang berlawanan, ya. Misalnya siang berlawanan dengan malam, baik selalu berlawanan dengan buruk, ya. Cantik jelek, ya, ganteng jelek, seperti itu. Nah, di matematika pun dikenal hal seperti itu, ya, ada selalu hal yang berkebalikan. Nah, itu dinamakan dengan fungsi inverse. Jadi fungsi inverse itu pengertian sederhananya itu adalah fungsi kebalikan dari fungsi yang pada umumnya atau sebelumnya. Jadi pengertian dari fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikan atau kebalikan dari fungsi itu sendiri. Itulah fungsi inverse secara sederhana. Nah, simbol fungsi inverse, ya, fungsi inverse ini disimbolkan dengan f pangkat min 1, ya. Dibaca inverse fungsi, ya, inverse fungsi f, ya. Simbol ini dibaca inverse fungsi f nya. Kalau fungsinya g, maka ya g pangkat min 1 atau g inverse. Kalau fungsinya h, ya maka dibaca h inverse, ya. Seperti ini. Nah, jadi secara skemanya seperti ini. Jika fungsi f memetakan a ke b, ini fungsi umumnya, maka kebalikan atau inverse dari fungsi f ini disimbolkan dengan f-1 dari b ke a. Yang semula tadi domainnya adalah a, ke b menjadi b ke a. Inilah dinamakan fungsi inverse. Itu pengertian secara sederhananya. Oke, namun tidak semua fungsi, ya, bisa diinverskan, ya. Jadi ada kendala, ada keadaan tertentu yang mengakibatkan fungsi tersebut tidak bisa diinverskan, ya. Jadi syarat sebuah fungsi dikatakan memiliki inverse adalah yang fungsinya harus bijektif. Apa sih fungsi bijektif itu? Fungsi bijektif ini kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama, dia harus memenuhi dua syarat juga fungsi bijektif ini. Yaitu yang pertama, fungsinya adalah fungsi satu-satu. Nah, apa itu fungsi satu-satu? Ini hanya mengingatkan kembali karena kita sudah bahas sebelumnya. Di fungsi satu-satu itu, ya, saya buat dalam diagram panahnya seperti ini, ya. Ini domainnya adalah ABCD, kodomainnya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini fungsi satu-satu, ini bukan fungsi satu-satu. Jadi fokus kita untuk fungsi satu-satu itu adalah lihat di domainnya. Ini domainnya, ya. Domainnya itu harus memiliki pasangan tepat satu di kodomain di sini, di sebelah kanan ini. Nah, kenapa ini enggak? Karena, ya, domainnya ini memiliki pasangan lebih dari satu di kodomain. Nah, lihat ini fungsi C, C, ya, anggota dari himpunan A, ya. C itu memiliki pasangan dua, yaitu Q dan R. Jadi ini tidak masuk dalam fungsi satu-satu. Sederhananya seperti itu. Nah, yang kedua, fungsinya adalah fungsi pada. Fungsi pada atau onto, ya. Fungsi dikenal juga dengan surjektif, ya. Nah, surjektif. Nah, ini saya dibuatkan dalam diagram panah juga. Ini fungsi surjektif. Nah, kalau di fungsi satu-satu fokus kita tadi di domainnya, maka
di fungsi surjektif ini kita fokusnya di kodomain. Di kodomain ini, nah, ini fungsi subjektif. Ini bukan fungsi subjektif. Nah, nampak sekali perbedaannya bahwa fokus kita di kodomain ini. Kodomainnya ini tidak boleh ada yang kosong, tidak boleh ada yang tidak memiliki pasangan. Nah, ya, kalau dibuat dalam analogi dalam kehidupan sehari-hari ini tidak boleh ada yang jomblo. Ya, di kodomainnya tidak boleh ada yang jomblo. Dia harus memiliki pasangan pacarnya. Ya. Ini bukan fungsi subjektif karena di sini ada yang kosong, ada yang jomblo. Kalau ini tadi ini tidak boleh selingkuh, ini harus setia satu orang satu pasangannya. Ini dia selingkuh, jadi ini tidak masuk fungsi satu-satu. Ini dia jomblo ya, di kodomainnya ini di jomblo ya, maka ini tidak atau bukan fungsi surjektif. Nah, jadi kita menyimpulkan fungsi bijektif itu adalah ya gabungan dari keduanya ini. Artinya bahwa ya kodomainnya harus memiliki pasangan tepat satu dan domainnya harus memiliki pasangan tepat satu, dan kodomainnya ini tidak boleh ada yang jomblo, tidak boleh ada yang kosong, harus memiliki pasangan juga di A. Nah, inilah fungsi bijektif. Sederhananya seperti ini. Pengertian sederhananya fungsi bijektif itu adalah anggota dari domain, banyaknya anggota di domain harus sama dengan banyaknya anggota di kodomain dan harus berpasangan. Ya, pasangannya itu harus satu. Nah, ini anggotanya kan 0, 2, 4, ada 3. Anggotanya di B ini ada 1, 3, 5, ada 3 juga. Dan saling berpasangan tidak lebih dari satu, harus tepat satu. Itulah fungsi bijektif ya, sederhananya dari konsep fungsi inverse ini. Nah, ini adalah contohnya seperti ini tadi saya katakan bahwa jumlah anggota dari domain A itu harus sama banyak dengan anggota di kodomain B. Nah, ini bisa diinverskan. Jadi inversnya adalah kebalikannya. Nah, inversnya adalah B ke A. F-1 berarti ini inverse dari fungsi F. Yang semula fungsi F-nya ini B itu sebagai kodomain, ini berubah menjadi di sini di fungsi inverse berubah menjadi domain. Oke, seperti itu ya pengertian dari fungsi inverse secara konseptualnya, dan secara skemanya seperti ini ya. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkah menentukan inverse suatu fungsi. Ya, langkah-langkah menentukan inverse suatu fungsi. Nah, ada 3 langkah. Yang pertama, ubahlah bentuk Y sama dengan Fx menjadi bentuk X sama dengan Fy. Ya, Fy. Yang kedua, tuliskan X sebagai F-1Y. Ya, setelah didapat X sama dengan Fy, maka X ini diganti dengan F-Y, sehingga F-1Y sama dengan Fy. Ya, F-1Y sama dengan Fy. Jadi X ini diganti dengan ini. Ya, sama dengan ini, yang sebelah kanan tetap. Nah, yang ketiga, ganti setiap variabel Y dengan X, sehingga diperoleh fungsi inverse F-1X. Nah, artinya jika di sini sudah diganti Y, ya maka di sini yang sebelah kanan harus diganti Y juga. Ya. Setiap variabel Y dengan X. Ganti setiap variabel Y dengan X ya, Y diganti dengan X. Oke, itu 3 langkah sederhana dalam menentukan inverse suatu fungsi. Nah, kita lihat contoh soal penggunaannya dalam menentukan rumus inverse suatu fungsi. Contoh, ya, tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 3x kurang 12. Ini fungsi awalnya,
rumusnya adalah 3x kurang 12. Sekarang kita diminta menentukan rumus fungsi inversnya. Jawab, Y sama dengan fx sama dengan 3x kurang 12. Kita lakukan yang pertama ini. Ya. Lakukan yang pertama, atau saya tulis kembali soalnya seperti ini. Nah, kita ubah menjadi X sama dengan, berarti menjadi X sama dengan, ya. Maka, Y sama dengan 3X kurang 12, ini masih soal. 3X sama dengan, ini perubahannya, untuk menuju X sama dengan FY. Lihat proses perubahannya, sekali lagi lihat proses perubahannya untuk menuju X sama dengan FY. 3X sama dengan Y tambah 12, jadi min 12-nya ini pindah ruas, ya, pindah ruas. Ini masih ada juga yang kebingungan, loh kok 3X juga pindah ruas, Pak? Harusnya kan min. Ya sama aja, jadi ini kita balik. Ini 3X kurang 12 ini kita kedepankan, jadi sama dengan yang ke kiri. Jadi artinya kiri dan kanan itu sama, ketika dibolak-balik, itu akan tetap sama. Namun ketika itu dinamakan sudah pindah ruas, ya seperti ini. Tadi kan 3X kurang 12 ini, min 12 itu gabung dengan 3X. Nah, yang ini sudah dipindah ruaskan. Nah, sebenarnya dalam matematika pindah ruas itu tidak dikenal istilah pindah ruas, tapi kedua ruas ditambahkan dengan bilangan yang sama. Kedua ruas dikurangkan dengan bilangan yang sama. Kedua ruas dikalikan dengan bilangan yang sama. Kedua ruas dibagi dengan bilangan yang sama. Itu sebenarnya dikenal di matematika. Tidak ada mengenal pindah ruas itu, ya, namun bahasa sudah familiar yang sehari-hari sampai sekarang itu masih dikenal pindah ruas, padahal tidak ada istilah pindah ruas di matematika. Jadi ini tadi kedua ruas ditambah dengan 12. Oke. X sama dengan Y tambah 12 per 3. Jadi kedua ruas dibagi dengan 3. Nah, ini baru langkah pertama. Jadi biasanya kalau belum mahir, yang baru pemula, ini langkah pertama ini sudah kerepotan. Langkah ini sudah kerepotan. Padahal kalau paham konsep tadi, paham konsepnya bahwa ada kedua ruas dijumlahkan dengan bilangan yang sama. Ya, atau mau bahasa pasarnya itu adalah kedua ruas ada bilangan yang pindah ruas, itu bahasa pasarnya. Jadi X sama, jadi perubahan ini tadi, ya, ubahlah bentuk Y sama dengan fx menjadi bentuk X. Untuk soal ini menghasilkan ini X sama dengan Y tambah 12 per 3. Oke, sekarang kita ke langkah kedua. Maka X ini tuliskan X sebagai F min 1Y. Berarti X-nya diganti dengan F min 1Y seperti ini. Nanti saya tuliskan X sama dengan, atau saya sederhanakan dulu ini, sepertiga Y tambah 4. Saya tanya lagi yang ini, berarti ini 3 ini milik bersama. Jadi Y bisa bagi 3 dan 12 bagi 3. X sama dengan 1 per 3 Y tambah 4. 4 dari mana? 12 bagi 3. Ini ya saya ganti menjadi F min 1Y. Ya, F min 1Y sama dengan sepertiga Y tambah 4. Ini kita sudah lakukan langkah yang kedua, ya, langkah yang kedua ini. Ini langkah kedua. Ini langkah pertama, ini langkah kedua. Maka ganti setiap variabel Y, ini langkah terakhir, dengan X hingga diperoleh fungsi inversnya. Jadi F min 1Y semua yang mengandung variabel Y akan diganti dengan X. Maka F min 1X sama dengan 1 per 3X tambah 4. Ini sudah diganti dengan X, ya. Maka Y juga yang di sini harus diganti dengan X. Sederhana seperti itu untuk menentukan invers suatu fungsi. Yang berat kadang ini malah terjadi di langkah pertama karena banyak yang belum paham dengan konsep dasar dari perpindahan-perpindahan tadi, atau yang kedua ruas dijumlahkan dengan bilangan yang sama, kedua ruas dikurangkan dengan bilangan yang sama, kedua ruas dikali dengan bilangan yang sama, ya, seperti itu. Ini pasti banyak yang belum paham. Oke, sederhana ya, jadi intinya hanya 3 langkah saja. Yang berat di langkah pertama,
langkah kedua, langkah ketiga. Bagi yang sudah mahir, langkah pertama ini it's okay ya, tidak masalah. Jadi hanya butuh 3 langkah saja. 1, 2, 3 bagi yang sudah mahir. Nah itu ya contoh sederhananya. Sekarang kita masuk ke rumus khusus fungsi inverse ya, rumus khusus fungsi inverse. Nah, ini saya tampilkan ada 2. Ini fungsi asalnya, ini fungsi inverse-nya. Nah, ini fungsi linear ya. AX tambah B, maka inverse-nya adalah X kurang B per A. Nah, ini kalau yang tadi bisa pakai rumus ini, yang contoh soal yang tadi. Ini bisa pakai rumus ini, maka hasilnya seperti ini, sederhana. Nah, yang kedua, ini fungsinya pecahan ya. Pecahan AX tambah B per CX tambah D, di mana X tidak sama dengan min D per C. Maka inverse-nya adalah min dx tambah b per cx kurang a dengan x tidak sama dengan a per c. Nah, cara menghafalnya cepat, yang mudah saja. Jadi, ini bertukar tempat. Nah, d dengan a bertukar tempat dan tandanya berubah, ya, berlawanan. Jika semula positif, maka akan menjadi negatif. Ini positif D akan menjadi negatif D. Jika di sini negatif D, ya, maka di sini akan menjadi positif D. Seperti itu ya. Ini berubah. Ini positif A, ini menjadi negatif A. Sama halnya tadi. Jika di sini min A atau negatif A, maka lawannya adalah positif A. Seperti itu. Ini hanya 2 saja yang saya tampilkan, yaitu fungsi linear dan fungsi pecahan. Masih ada ya fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Itu rumus khusus fungsi inverse itu ada. Silakan dicari di literatur lain mengenai fungsi inverse dari fungsi logaritma dan fungsi eksponen atau perpangkatan. Nah, ini hanya 2 saja yang saya tampilkan di sini. Oke, kita langsung ke contoh soal. Bagaimana menggunakan rumus khusus fungsi inverse ini. Saya coba jelaskan di sini nanti adalah dengan menggunakan cara yang sederhana secara konseptual atau secara langkah-langkah yang seperti contoh soal yang pertama tadi, dengan menggunakan fungsi yang ini, langkah-langkah yang hanya menggunakan rumus khusus fungsi inverse ini. Oke, kita mulai. Tentukan rumus fungsi inverse. Fx sama dengan 2x tambah 1 per 3x tambah 4, di mana x ini tidak boleh sama dengan min 4 per 3. Kenapa selalu disertai seperti ini? Karena jika ini sama dengan min 4 per 3, maka ini penyebutnya akan menjadi 0. Ya, penyebutnya menjadi 0. Jika menjadi 0, berarti 2 bagi 0. Di sini misalnya bilangan tertentu dibagi 0, maka hasilnya itu tak terhingga, tidak terdefinisikan. Jadi selalu disertai syarat ini. Kalau misalnya temukan di soal ini hanya syaratnya, syarat dari fungsi ini. Oke, kita jawab hanya dengan menggunakan langkah-langkah seperti yang tadi. Y sama dengan 2x tambah 1 per 3x tambah 4. Ini kita akan mengubahnya langkah pertama menjadi x sama dengan. Nah, maka ini kita proses dulu. Y dikali dengan 3x tambah 4. 3xy tambah 4y sama dengan 2x tambah 1. Nah, kita kumpulkan yang langkah selanjutnya, kumpulkan ini yang mengandung variabel x satu tempat. Saya kumpulkan di sebelah kiri 3xy kurang 2x. Ini karena sama-sama mengandung variabel x. Berarti 4y-nya ini ke sini. Min 4y tambah 1. Setelah itu, x-nya ini saya keluarkan. Ya, x-nya saya keluarkan. Dan ini dalam kurung. Jadi x dalam kurung 3y kurang 2. Nah, jika ini didistributifkan, ini akan sama dengan yang ini. Ya, sama dengan di atas. Jadi x-nya saya keluarkan. Sama dengan min 4y tambah 1. Selanjutnya kita ubah menjadi x sama dengan min 4y tambah 1 per 3y kurang 2. Jadi proses untuk langkah pertama sesuai dengan soal ini itu panjang sekali. Ya, panjang sekali. Nah, langkah keduanya adalah kita rubah x ini dengan f min 1y.
Jadi F-1Y sama dengan min 4Y tambah 1 per 3Y kurang 2. Ini langkah kedua. Ya. Langkah pertamanya ini panjang sekali, karena proses perubahan dari Fy ke X sama dengan. Maka langkah terakhirnya inversnya langsung. F-1X sama dengan min 4X tambah 1 per 3X kurang 2. Hanya mengganti variabel, setiap variabel Y dengan X. Kalau di sini sudah diganti diganti X, maka di sebelah kanan juga harus diganti dengan X, harus adil. Min 4X tambah 1 per 3X kurang 2. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, sekarang coba dibandingkan. Kita bandingkan dengan menggunakan rumus ini. Ya, rumus ini. Fx sama dengan 2x tambah 1 per 3x tambah 4. Saya tulis kembali soalnya. Maka ini A-nya berapa? A-nya 2, B-nya 1, C-nya 3, D-nya 4. A-nya 2, B-nya 1, C-nya 3, D-nya 4. Kita terapkan ke rumus ini. F-1x sama dengan, nah, min D di sini. Berarti min 4x ya. Tadinya sudah positif. Ya, positif ini begitu pindah sini bertukar tempat akan menjadi negatif. 4x tambah 1. Ini tetap. Ini juga tetap 3x. Nah, di sini 2 semulanya positif 2 berubah menjadi min 2. Nah, inilah jawaban dari soal ini hanya dengan menggunakan fungsi cukup seperti ini. Hanya satu langkah malah. Ya, satu langkah saja. Jadi lebih efisien menggunakan rumus fungsi yang ini. Ya, ini kalau mau lebih bagus lagi ya dihafal rumus ini. Oke, kita lanjut. Sifat fungsi inverse. Sifat fungsi inverse mungkin ini bagian terakhir dari konsep dasar dari fungsi inverse ini. Ini saya tuliskan satu sifat fungsi inverse, tapi apakah ini bernilai benar atau tidak, ini saya minta jawaban dari kalian semua bagi yang menyimak video ini. Saya tuliskan seperti ini. Fungsi inverse F saya inverskan kembali menjadi tidak sama dengan F. Ya. Jika fungsi inverse diinverskan kembali ya, menjadi F, tidak sama dengan F. Nah, pertanyaannya apakah ini benar? Jika benar, apa alasannya? Apakah ini salah? Jika salah, yang benarnya bagaimana? Dan apa alasannya? Nah, silakan dijawab, dikomentari dengan di bawah di kolom komentar video ini ya. Silakan berikan alasan ya di kolom komentar video ini ya. Sederhana saja, hanya menggunakan, kita buktikan dengan pengertian dari fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikan ya, jadi dibalik-balik. Nah, apakah ini benar atau salah? Ini yang saya tuliskan, apakah benar atau salah? Silakan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dari saya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.